Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival, renungan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai ayat yang ke-46, tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-45 saja. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengar tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Tuhan tidak mendengar tangisanmu. Kekasih Tuhan, kitab Ulangan mendapatkan namanya karena isi kitab ini yang merupakan pengulangan Taurat Tuhan dari kitab-kitab sebelumnya. Dan kisah di dalam Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai 46 ini merupakan upaya bangsa Israel memperbaiki kesalahan pemberontakan yang telah mereka lakukan setelah mereka mendengar laporan yang melemahkan iman dari 10 orang pengintai. Setelah 12 orang pengintai itu kembali dari mengintai tanah perjanjian. Kita tahu bahwa setelah mendengar laporan itu, bangsa Israel menolak untuk maju berperang. Mereka memberontak kepada Allah. Dan sebagai akibat pemberontakan itu, semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Dan selama 40 tahun sisa yang ada itu harus mengembara di padang gurun. Kekasih Tuhan, setelah mendengar hukuman itulah sebagai upaya mengambil hati Tuhan, mereka memutuskan untuk maju berperang. Kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Satu tindakan yang sangat terlambat, sebab sebenarnya Allah justru melarang mereka untuk maju berperang. Dan jika mereka tetap maju berperang, mereka pasti kalah. Kita bisa membaca ini di dalam ayat yang ke-42 dan 43 dari Ulangan pasal 1. Musa dengan tegas mengatakan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Dan dari ayat 45 kita tahu bahwa mereka tetap maju dan mereka kalah. Mereka pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mendengar tangisan mereka. Mengapa Tuhan tidak mendengar tangisan mereka? Karena tangisan mereka adalah tangisan atas kekalahan mereka melawan bangsa Amalek dan Kanaan di bagian selatan. Bukan tangisan penyesalan atas kedegilan hati mereka yang tetap nekat, yang terlalu berani untuk maju berperang walaupun Allah sudah melarang. Mengapa Tuhan tidak mendengar tangisan mereka? Karena tangisan mereka adalah tangisan atas rasa malu mereka dicerai-beraikan orang Amalek dan Kanaan sampai ke Horma. Bukan tangisan penyesalan atas ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mendengar tangisan mereka? Karena tangisan mereka adalah tangisan atas hasil yang sangat berbeda dari yang diharapkan. Bukan tangisan pertobatan atas dosa mereka karena melanggar perintah Tuhan. Itulah yang menjadi alasan mengapa Allah tidak mendengar tangisan mereka dan Tuhan tidak memberi telinga atas suara permohonan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Kekasih Tuhan, mari belajar dari kegagalan bangsa Israel sehingga tangisan mereka tidak didengar oleh Tuhan. Jika sekian lama ada tangisan kita yang sepertinya tidak didengar oleh Allah, tidak didengar oleh Tuhan, mari koreksi diri. Jika sesungguhnya tangisan itu apakah tangisan pertobatan dan penyesalan atas dosa dan pelanggaran kita, ataukah hanya tangisan atas kegagalan kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan? Selamat introspeksi diri. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa setiap hari yang baru adalah hari kesempatan bagi kami untuk selalu introspeksi diri kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam perjalanan kami hari ini. Biarlah kami selalu berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu sehingga tangisan kami didengar oleh-Mu. Biarlah berkat Tuhan ada atas kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani hari dalam berkat Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang
di dalam kehidupan kita. Shalom.